Bayangkan seorang pemuda kurus dari sebuah kota kecil berkabut di Sumatera, duduk di kamar sewaan sempit di Amsterdam. Di mejanya hanya ada lampu redup, buku-buku tebal berbahasa Belanda dan Jerman, dan selembar peta besar Hindia Belanda yang mulai lusuh di sudut-sudutnya. Di peta itu, negeri kelahirannya hanya tampak sebagai kumpulan garis tipis dan nama-nama kecil. Di atasnya, dengan tinta merah, ia menulis dua kata yang, kalau sampai ketahuan polisi kolonial, bisa menghancurkan seluruh hidupnya. Indonesia merdeka. Waktu berjalan cepat. Ia belum genap 30 tahun. Eropa sedang memanas, fasisme naik, dan ia merasa punya tenggat yang gila. Sebelum perang besar meledak, sebelum generasinya habis ditelan penjara dan pembuangan, ia harus membantu melahirkan sebuah bangsa. Di seberang lautan, seorang tokoh lain, orator besar bernama Soekarno, sudah memukau massa. Di antara dua lelaki muda dengan mimpi yang sama, tetapi jalan yang berbeda ini, perlahan lahir sebuah persaingan yang akan menentukan wajah Indonesia. Dan semua itu bermula jauh dari Amsterdam, di sebuah rumah sederhana di Padang Panjang pada tahun 1909. Sultan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat, di tengah tanah Minangkabau yang dingin dan berkabut. Dari kecil, hidupnya sudah penuh kontras. Ayahnya adalah seorang jaksa dalam pemerintahan kolonial Belanda. Seorang pribumi yang diberi hak dan gaji lebih tinggi, tetapi tetap berada di bawah bayang-bayang kekuasaan kulit putih. Di ruang tamu rumahnya, kadang terdengar bahasa Belanda yang halus dari tamu-tamu pejabat, tetapi begitu ia melangkah keluar ke jalan, tanah yang becek, ia melihat anak-anak sebaya berlari tanpa sandal, tak pernah menyentuh bangku sekolah. Di satu sisi, ia diajari disiplin dan tata cara Eropa. Di sisi lain, ia menyerap cerita-cerita tentang martabat orang Minang, tentang merantau dan melawan ketidakadilan. Sejak dini, hidupnya seperti terbelah dua. Dunia yang berupaya menjadikannya inlander terpelajar yang patuh, dan dunia lain yang secara perlahan berbisik, ini semua tidak adil. Ia adalah anak yang pendiam, tapi bukan penurut. Di sekolah dasar berbahasa Belanda, Syahrir cepat sekali menyerap pelajaran. Guru-gurunya melihatnya sebagai murid cemerlang, contoh dari apa yang diinginkan pemerintah kolonial. Pribumi yang dapat dididik, rapi, teratur. Namun ketika jam pelajaran usai, ia menyelinap ke perpustakaan, meminjam buku-buku yang jarang disentuh murid lain. Ia membaca tentang revolusi Prancis, tentang kebebasan dan persamaan, kata-kata yang di negeri Eropa mungkin terdengar klise, tapi di Hindia Belanda adalah kemewahan yang bahkan berbahaya. Di rumah, ia mendengar bisikan orang dewasa yang mengeluh tentang pajak, kerja rodi, dan penghinaan halus yang diterima setiap hari. Syahrir kecil mulai merasakan luka yang aneh. Ia menikmati privilese pendidikan, tapi tahu bahwa sebagian besar bangsanya hidup tanpa peluang yang sama. Luka itu pelan-pelan berubah menjadi rasa bersalah, lalu menjadi tekad. Ketika keluarganya pindah ke Medan karena tugas sang ayah, dunianya melebar drastis. Medan di awal abad ke-20 adalah kota perkebunan, tempat uang mengalir deras dari keringat buruh-buruh di ladang tembakau dan karet. Di satu sudut kota, ada gedung-gedung besar, mobil-mobil, dan rumah-rumah berhalaman luas milik orang Eropa. Di sudut lain, terdapat barak-barak kayu yang pengap, tempat para kuli kontrak tinggal berjejal. Syahrir remaja pergi ke sekolah dengan seragam rapi dan buku di tangan, melewati wajah-wajah lelah yang bangun sebelum fajar. Jurang itu terlalu lebar untuk diabaikan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ia bisa belajar bahasa Belanda, sementara anak-anak sebayanya harus memikul karung dan membungkuk di bawah terik matahari? Para guru menjawab dengan bahasa halus tentang peradaban dan ketertiban. Tetapi di sela kalimat-kalimat manis itu, Syahrir merasakan aroma penindasan yang ditutupi kata-kata. Di sekolah menengah, ia bukan hanya murid pintar. Ia menjadi orang yang selalu mencari ruang untuk berdiskusi. Di sela jam istirahat, ia mengajak beberapa teman yang juga gelisah untuk bercakap tentang hal-hal yang jarang disentuh di kelas. Tentang kenapa tak ada orang Indonesia di jajaran pejabat tertinggi. Tentang kenapa suara rakyat begitu lemah di Volksraad yang diklaim sebagai parlemen. Tentang kenapa jutaan manusia di tanah yang begitu kaya tetap hidup dalam kemiskinan. Ia mulai merasakan bahwa pengetahuan tanpa tindakan hanya akan menjadikannya bagian dari mesin kolonial. Ia harus memilih, mengikuti jalur aman yang hampir pasti, sekolah, jadi pegawai atau jaksa seperti ayahnya, hidup terhormat, tapi membisu atau memasuki jalan berbahaya, jalan yang mungkin berakhir di penjara atau pengasingan. Keputusan untuk melanjutkan pendidikan ke Jawa membuka bab baru. Di Bandung,
kota yang mulai menjadi pusat pemikiran dan gerakan nasionalis. Syahrir bertemu dengan generasi muda dari berbagai penjuru. Hindia, Jawa, Sulawesi, Ambon, Kalimantan. Di asrama dan kamar-kamar kos, mereka berbicara sampai larut malam, menertawakan stereotip yang ditanam pemerintah kolonial, bahwa orang Jawa lemah lembut, orang Sumatera keras kepala, orang Timur liar, dan perlahan menyadari bahwa semua itu hanya cara untuk memecah belah mereka. Pada masa inilah ia mulai semakin dekat dengan lingkaran pemuda yang kelak akan melahirkan Sumpah Pemuda. Di ruang rapat yang penuh asap rokok dan suara debat, Syahrir sering tidak menjadi pusat perhatian. Ia bukan pembicara paling lantang. Ia jarang menggebrak meja. Tapi ketika ia berbicara, kalimat-kalimatnya tenang, jernih, dan menggigit. Di saat yang sama, di kota lain, nama Soekarno mulai terdengar. Orator muda yang setiap pidatonya bisa membuat ribuan orang bergetar, yang kata-katanya menyala-nyala, yang berani menantang Belanda secara terbuka. Bagi banyak pemuda, Soekarno adalah bintang terang. Bagi Syahrir, ia adalah sesuatu yang lain, sekaligus inspirasi, sekutu, dan calon pesaing. Keduanya sama-sama ingin Indonesia merdeka, tetapi sejak awal perbedaan karakter mereka terlihat jelas. Soekarno mencintai panggung dan kerumunan. Syahrir memilih meja tulis, diskusi kecil, dan strategi panjang. Dalam sunyi, di benaknya mulai tumbuh satu pertanyaan. Ide siapa yang akan memimpin gerakan ini kelak? Jalan siapa yang akan diikuti generasi mereka? Tahun 1928 menandai salah satu momen paling penting dalam hidup Syahrir muda. Kongres Pemuda II digelar di Jakarta, dan dari sana lahirlah Sumpah Pemuda. Ikrar satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Nama Sultan Syahrir mungkin tidak setenar tokoh-tokoh lain dalam halaman buku pelajaran, tetapi ia ada di sana, di tengah hiruk-pikuk rapat dan perdebatan. Ia ikut menyusun, menimbang, mendorong pemuda-pemuda dari berbagai organisasi etnis untuk berani melepas label sempit Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, dan menggantinya dengan satu identitas. Indonesia. Bagi Syahrir, Sumpah Pemuda bukan hanya slogan. Ini adalah batas waktu yang tak tertulis. Jika generasinya sudah berani bersumpah sebagai satu bangsa di usia belia, maka mereka tak punya kemewahan untuk menunda perjuangan sampai tua. Dalam hati, ia membuat hitungan sendiri. Dalam satu dasawarsa, sesuatu yang besar harus terjadi. Sebelum ia berumur 30, mereka harus membawa gerakan ini ke tingkat yang tak bisa lagi dibalik. Setelah Sumpah Pemuda, intensitas hidupnya meningkat. Diskusi-diskusi semakin tajam, pengawasan polisi semakin ketat. Di beberapa rapat, ia merasakan mata-mata yang mencatat siapa yang hadir, siapa yang bicara. Justru di tengah tekanan itu, datang tawaran yang, bagi banyak orang, akan dianggap sebagai tiket keluar menuju hidup nyaman. Kesempatan belajar ke Belanda. Seorang murid pribumi cerdas, dengan catatan akademik menonjol, mendapat kesempatan untuk kuliah hukum di negeri penjajah. Ia bisa pergi, mendapatkan gelar, lalu kembali sebagai ahli hukum yang dihormati, mungkin duduk di lembaga-lembaga resmi kolonial, hidup mapan. Bagi keluarganya, itu impian. Bagi pemerintah kolonial, itu investasi. Bagi Syahrir, tawaran itu adalah godaan terbesar sekaligus peluang yang tak boleh disia-siakan. Ia menerima, tapi bukan dengan hati yang ringan. Di kapal yang membawanya menuju Eropa, ia berdiri di geladak, memandang laut luas dan garis pantai yang menghilang. Di bawah angin dingin, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia sedang lari dari medan pertempuran, atau justru menuju jantung kekuasaan lawan? Ia berjanji pada dirinya. Ia memberi waktu pada dirinya sendiri. Paling lama beberapa tahun, ia akan menyerap ilmu, memahami cara berpikir Barat sampai ke akar, mempelajari sosialisme, demokrasi, dan teori-teori politik langsung dari sumbernya. Setelah itu, apapun yang terjadi, ia harus kembali ke tanah air. Ia tak boleh berubah menjadi birokrat jinak yang lupa pada kampung halaman. Amsterdam menyambutnya dengan musim gugur yang lembab dan kota yang terasa asing. Jalan-jalan yang tertata, tram yang berjalan tepat waktu, gedung-gedung universitas yang besar, semua ini kontras dengan suasana. Kampung di Padang Panjang atau jalan-jalan di Medan. Di kelas, ia duduk berdampingan dengan mahasiswa Belanda yang mungkin tak pernah mendengar kata Minangkabau seumur hidup mereka. Tapi di sela pelajaran hukum, ia segera menemukan kelompok yang membuat darahnya berdesir. Perhimpunan Indonesia, organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda yang sudah bergerak dalam jalur politik anti-kolonial. Disinilah ia bertemu dengan pemuda-pemuda lain yang sama gelisahnya, yang tak puas hanya menjadi pelajar Hindia yang sopan, yang ingin menjadikan Eropa sebagai panggung untuk menantang Belanda. Di Perhimpunan Indonesia, Syahrir menemukan rumah kedua.
Ia mulai menulis artikel, menyusun pamflet, berdiskusi hingga larut malam tentang sosialisme dan kemerdekaan. Tulisan-tulisannya, meski belum setenar kelak, sudah menunjukkan satu ciri khas. Tajam, logis, tapi tetap hangat dan manusiawi. Ia tak hanya berbicara tentang bangsa sebagai konsep besar, tapi juga tentang manusia konkret. Petani kecil, buruh kebun, guru, desa, yang hidupnya terjepit di antara pajak, kerja paksa, dan penghinaan. Di kafe-kafe kecil Amsterdam, ia berdebat dengan mahasiswa-mahasiswa Eropa tentang hak menentukan nasib sendiri, tentang bagaimana bisa sebuah negeri menyebut dirinya demokratis sementara menindas jutaan orang di koloni. Dalam debat-debat itu, kadang ia merasakan dinginnya sinisme orang-orang yang menganggap kemerdekaan Hindia hanya mimpi naif. Justru, sinisme itulah yang mengeraskan tekadnya. Namun semakin aktif ia bergerak, semakin tajam pula mata aparat kolonial yang memandang ke arahnya. Laporan-laporan tentang aktivitas Perhimpunan Indonesia sampai ke meja pejabat di Batavia, nama Sultan Syahrir mulai tercatat dalam berkas-berkas intelijen. Dalam kondisi seperti itu, ia menghadapi dilema baru yang mengejutkan banyak orang. Di tengah jalan, ia memutuskan untuk tidak menyelesaikan studi hukumnya. Bagi keluarga, itu seperti sebuah kesalahan besar. Kesempatan langka yang dibiarkan begitu saja. Tapi bagi Syahrir, gelar akademik tanpa kebebasan bangsa adalah benda kosong. Ia tak datang ke Eropa untuk sekadar mengkoleksi ijazah. Ia datang untuk mencari senjata intelektual. Dan ketika ia merasa senjatanya cukup tajam, ia memilih untuk pulang. Bahkan ketika banyak orang memperingatkan bahwa tanah airnya telah menjadi ladang penangkapan dan sensor. Keputusan untuk kembali sebelum waktunya adalah salah satu twist besar dalam hidupnya. Ia bisa saja bertahan di Eropa, menjadi aktivis dari kejauhan, menulis dengan aman di balik jarak ribuan kilometer. Tapi ia memilih sebaliknya. Kembali ke medan yang penuh risiko. Tepat ketika kolonialisme Belanda sedang mengencangkan cengkeramannya. Di kapal menuju Hindia waktu itu, ia sudah berkepala 20 awal. Di tangannya tak ada ijazah, tapi ada jaringan, pemikiran yang matang, dan tekad yang lebih keras. Ia tahu, dengan pulang, ia menempatkan dirinya pada lintasan yang bisa berujung penjara. Namun, di benaknya, jam sudah berdetak. Generasinya sudah bersumpah di tahun 1928, dan ia merasa punya batas waktu moral. Sebelum usianya menyentuh 30, ia harus ikut membentuk gerakan yang lebih terorganisir. Saat Syahrir kembali, ia menemukan bahwa panggung politik di tanah air sudah berubah. Soekarno dan kawan-kawan telah mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI, dan pidato-pidato Soekarno menggema di banyak kota. Soekarno adalah magnet. Massa datang berbondong-bondong untuk mendengar kata-katanya. Di pertemuan-pertemuan pertama mereka, Syahrir merasa sekaligus kagum dan waspada. Mereka berbicara berjam-jam tentang strategi, tentang bagaimana menghadapi Belanda, tentang peran massa dan peran intelektual. Jelas sekali mereka berdiri di pihak yang sama dalam hal tujuan, tetapi tak sepenuhnya sejalan dalam cara. Soekarno percaya pada kekuatan mobilisasi besar-besaran, pada pidato yang membakar semangat dan menekan penjajah dari jalanan. Syahrir, dengan gaya yang tenang, menjawab bahwa tanpa pendidikan politik yang dalam, massa mudah dipatahkan, gerakan mudah dibeli, dan euforia mudah dipadamkan. Tidak butuh waktu lama sebelum kenyataan memperuncing perbedaan itu. Belanda mulai menindak PNI, menangkap Soekarno dan beberapa pemimpin lainnya. Partai dibubarkan, ruang gerak politik dipersempit. Di tengah kehancuran itu, Syahrir tidak memilih mundur. Bersama kawan-kawan, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia Baru, atau PNI Baru. Disinilah persaingan ideologis antara dua pendekatan nasionalisme benar-benar mengeras. PNI Baru menolak kultus individu dan menolak hanya mengandalkan pidato besar. Mereka berbicara tentang kaderisasi, tentang disiplin, tentang membangun organisasi yang rapi dan tahan banting. Mereka ingin melatih ribuan orang yang tidak hanya bersemangat, tapi juga mengerti mengapa mereka berjuang dan bagaimana mempertahankan gerakan dalam jangka panjang. Bagi sebagian pemuda, PNI Baru terasa terlalu sunyi dibandingkan gemuruh yang sebelumnya dibawa PNI di bawah Soekarno. Tidak ada orator besar yang membuat massa menangis, yang ada adalah rapat-rapat kecil, kursus politik, bacaan-bacaan berat yang dibagikan dari satu tangan ke tangan lain. Tapi justru dalam sunyi itu, Syahrir menyusun sesuatu yang ia percaya lebih tahan lama. Ia bepergian dari kota ke kota, sering dengan nama samaran, bertemu kelompok-kelompok kecil, mengajar dasar-dasar sosialisme demokratis, menjelaskan bahwa kemerdekaan bukan hanya mengganti bendera di kantor-kantor pemerintah, tetapi juga mengubah cara kekuasaan bekerja.
Polisi kolonial mengawasinya, membuntutinya, memeriksa rapat-rapat, tapi ia tetap bergerak. Waktu adalah musuh dan sahabatnya sekaligus. Musuh, karena setiap hari bisa saja menjadi hari penangkapan. Sahabat, karena setiap minggu yang berhasil ia lewati dengan satu kelompok kader baru, berarti satu batu lagi diletakkan dalam fondasi yang ia bangun. Persaingannya dengan Soekarno tidak pernah menjadi perang terbuka di jalanan, tetapi terasa nyata di benak banyak aktivis muda. Mereka mempertanyakan, haruskah mereka mengikuti jalan api Soekarno atau jalan sunyi dan teratur Syahrir? Dalam satu pertemuan tertutup, seorang pemuda bertanya langsung kepada Syahrir, apakah Tuan tidak khawatir terlambat? Soekarno telah menggerakkan ribuan orang, PNI baru beberapa ratus. Syahrir menatapnya lama, lalu menjawab pelan, saya lebih takut pada gerakan besar yang roboh dalam satu pukulan, daripada pada langkah kecil yang terus berjalan. Tapi ya, kita berpacu dengan waktu. Kalau kita tidak siap ketika momentum datang, kita akan disingkirkan oleh sejarah. Di kalimat itu, terasa jelas bahwa ia menyadari batas waktu yang menghantuinya. Suatu hari nanti, mungkin dalam 10 tahun, akan datang saat penentuan, dan jika pada saat itu hanya ada massa tanpa organisasi, semua pengorbanan mungkin sia-sia. Belanda, tentu saja, tidak tinggal diam. Laporan tentang aktivitas PNI baru menumpuk di meja aparat keamanan. Nama Sultan Syahrir semakin tebal dalam berkas intelijen. Rumah-rumah tempat ia mengadakan rapat diamati, orang-orang yang sering ditemuinya ditanyai. Tekanan meningkat. Beberapa temannya menyarankan agar ia mengurangi aktivitas, mungkin pergi lagi ke luar negeri, atau setidaknya menahan diri sampai situasi lebih aman. Tapi bagi Syahrir, itu berarti membiarkan waktu yang sudah ia tetapkan sendiri menguap begitu saja. Ia memilih terus bergerak, meski setiap malam ketika mengetuk pintu rumah kawan, ia tahu mungkin suatu hari yang membuka pintu bukan lagi sahabat, melainkan polisi. Menjelang pertengahan 1930-an, ketika awan gelap mulai menutupi Eropa dan dunia semakin gelisah, awan yang sama menebal di atas kepala Syahrir. Ia telah mengambil serangkaian keputusan yang membuat hidupnya berjalan menjauh dari jalur aman. Meninggalkan kemungkinan karier nyaman. Menolak menyelesaikan studi demi kembali lebih cepat. Memilih membangun partai yang tidak populer di mata massa, tetapi kuat di bawah tanah, bersaing diam-diam dengan tokoh paling karismatik di generasinya. Di suatu malam yang lengang, ketika ia menulis di sebuah meja kayu sederhana, ia konon berkata kepada seorang sahabat dekatnya bahwa, kalau dalam satu dekade gerakan mereka gagal menyiapkan bangsa ini, generasi berikutnya akan membayar harga yang sangat mahal. Tak lama setelah itu, derap sepatu aparat kolonial mulai terdengar semakin dekat. Waktu yang sejak lama ia jadikan kawan dan musuh yang tak terlihat, pelan-pelan menggiringnya menuju sebuah momen yang akan mengubah hidupnya. Pertemuan langsung dengan penjara dan pengasingan, yang ironisnya justru akan menguatkan namanya dalam sejarah Indonesia. Pintu itu diketuk 3 kali, pelan, seperti sopan santun orang bertamu. Tapi Sultan Syahrir langsung tahu, ini bukan tamu, ini bunyi yang memotong masa depan. Dalam hitungan detik, kamar yang tadi dipenuhi kertas-kertas kursus politik berubah jadi jebakan. Ia tak sempat menyembunyikan semuanya. Dan di luar sana, di jalan gelap, ada orang-orang yang sudah menunggu bukan untuk berdebat, melainkan untuk menghapusnya dari peredaran. Kontrasnya kejam. Ia membangun gerakan dengan kata-kata, mereka datang membawa borgol. Dan tepat saat ia sadar bahwa kebebasannya tinggal menit, satu bayangan lain ikut menyelinap ke pikirannya. Bayangan pesaingnya sendiri, Soekarno. Jika Syahrir lenyap dari panggung sekarang, siapa yang mengisi ruang kosong itu? Siapa yang mengarahkan kemarahan rakyat ketika momentum besar datang? Jam pasirnya tidak lagi simbolis. Ia benar-benar mulai kehabisan waktu. Penangkapan itu terjadi pada 1934, ketika pemerintah kolonial Belanda memutuskan bahwa kursus-kursus sunyi jauh lebih berbahaya daripada pidato-pidato di lapangan. Pidato bisa dipantau, bisa dilarang, bisa dipatahkan dengan satu penangkapan besar dan berita di koran. Tapi kaderisasi, itu seperti jamur di bawah tanah. Tak terlihat, menyebar pelan, dan tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan. Syahrir bersama Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh PNI baru dianggap mengembangkan sel jaringan yang sulit dipotong. Mereka tidak diberi panggung pengadilan megah untuk membela diri. Tidak ada drama sidang politik seperti yang dialami Soekarno beberapa tahun sebelumnya. Kolonial memakai senjata yang lebih dingin. Pembuangan administratif. Tanpa vonis resmi, tanpa akhir yang jelas, hanya satu kalimat yang menjatuhkan, ia akan diasingkan. Dan yang paling mengerikan dari pengasingan bukan tempatnya, melainkan ketidakpastian lamanya. Sehari, 10 tahun, seumur hidup, kolonial sengaja membuat waktu menjadi alat penyiksaan.
Di kapal yang membawanya jauh dari Jawa, Syahrir menatap garis pantai yang makin mengecil. Ia baru berusia 25. Ia masih memegang target batinnya. Sebelum 30, sesuatu yang menentukan harus terjadi. Tapi negara penjajah barusan mencuri kalendernya. Mereka menempatkannya di Pulau Boven di Goel, sebuah nama yang terdengar seperti titik kecil di peta. Tapi bagi aktivis saat itu, nama itu seperti kuburan yang masih bernapas. Di Goel adalah rawa, malaria, dan isolasi. Tempat Belanda menaruh orang-orang yang tak ingin mereka bunuh, tapi juga tak ingin mereka hidup normal. Banyak yang datang dengan tubuh kuat, lalu perlahan menjadi bayangan dirinya sendiri. Nyamuk menjadi algojo yang bekerja tanpa lelah. Setiap malam, tanah becek menyerap langkah, dan langit Papua yang luas justru terasa menekan, karena tak ada jalan kemana-mana. Namun twist pertama dari fase ini terjadi cepat. Syahrir menolak menjadi tahanan yang hanya menghitung hari. Di tempat yang dirancang untuk mematikan pikiran, ia justru memaksa pikirannya tetap menyala. Ia mengajar, ia membaca, ia membangun sekolah kecil di antara para buangan, membahas politik, sejarah, ekonomi, bahkan sastra, seolah-olah mereka bukan tahanan, melainkan kader yang sedang ditempa. Ada sesuatu yang hampir menakutkan dalam ketenangannya. Kolonial ingin ia membusuk, tetapi ia mengubah pembuangan menjadi laboratorium. Dan di saat yang sama, persaingan dengan Soekarno berubah bentuk. Jika sebelumnya mereka beradu metode di tanah air, kini mereka beradu nasib di mata sejarah. Siapa yang akan tetap relevan ketika penjajahan retak? Soekarno, yang karismatik, yang punya magnet massa, menjadi pusat perhatian. Syahrir, yang sunyi, yang terbuang, terancam dilupakan. Itu ancaman yang tak kalah tajam dari malaria, karena dalam politik, dilupakan bisa lebih mematikan daripada ditangkap. Di Goel juga mengajarkan pelajaran pahit tentang manusia. Tidak semua buangan adalah malaikat. Ada ketegangan, iri, konflik kecil yang membesar karena ruang sempit dan masa depan yang tertutup. Syahrir harus memimpin tanpa jabatan, menenangkan tanpa kekuasaan formal. Ia belajar bahwa organisasi bukan hanya teori. Organisasi adalah seni menjaga manusia tetap waras ketika harapan diperas. Dalam surat-suratnya, yang tidak selalu sampai, yang sering disensor, ia menunjukkan sisi lain yang jarang dibayangkan orang tentang seorang aktivis. Kesepian yang menggigit. Di Jawa ia dikejar polisi, tapi ia punya gerakan. Di Goel, ia tidak dikejar, tapi ia juga tidak punya panggung, tidak punya publik, tidak punya hasil yang bisa ditunjukkan. Hanya hari-hari panjang yang sama. Dan di kepalanya, tenggat sebelum 30 berdetak seperti jam di dinding penjara yang tak terlihat. Belanda akhirnya memindahkannya dari Di Goel ke Banda Neira. Secara kasat mata, itu terdengar seperti hadiah. Banda adalah pulau kecil yang indah. Laut biru, angin, dan rumah-rumah tua. Tapi jangan tertipu. Ini bukan liburan. Ini sangkar yang dicat cantik. Justru di Banda, ironi sejarah menampar lebih keras. Banda pernah menjadi pusat rempah-rempah yang membuat Eropa gila, tempat kekerasan kolonial berabad-abad lalu meninggalkan bekas darah. Kini, di pulau yang dulu dijarah karena pala, seorang pemikir kemerdekaan dipenjara halus karena gagasan. Panggungnya berubah dari rawa ke laut, tapi rantainya tetap sama. Ia tidak boleh ikut menentukan nasib bangsanya. Di Banda, Syahrir bertemu kembali dengan Hatta dan juga menjadi pengajar bagi anak-anak setempat. Ia membaca banyak buku, mengikuti berita dunia sebisanya, dan dunia memang sedang bergerak menuju jurang. Tahun 1930-an adalah dekade yang mendidih. Fasisme menguat di Eropa. Jepang makin agresif di Asia, perang dunia seperti badai yang bisa dirasakan sebelum hujan pertama jatuh. Syahrir memandang itu bukan sekadar berita. Ia melihatnya sebagai jam raksasa yang berdetak menuju momen ketika Belanda mungkin runtuh. Ketika kekuasaan kolonial di Hindia bisa goyah. Tapi disitulah twist kedua. Kesempatan besar bisa muncul. Justru ketika para pemimpin bangsa dibungkam. Momentum bisa datang tanpa mereka, dan jika itu terjadi, siapa yang akan mengisi kekosongan? Pesaingnya Soekarno masih punya nama yang menggema. Syahrir? Ia punya gagasan, tapi berada di pulau yang bahkan tidak disebut orang di pasar-pasar Jawa. Ketegangan itu memuncak ketika Jepang benar-benar menyerbu, dan Belanda jatuh pada 1942. Di saat bendera kolonial diturunkan, ada ilusi bahwa penjara-penjara akan terbuka, tapi realitasnya lebih brutal. Jepang mengganti tuan, bukan menghapus rantai. Banyak aktivis dilepaskan dari pengasingan, termasuk Syahrir. Namun kebebasan ini bukan kebebasan penuh. Ini hanya perubahan medan. Jepang membawa propaganda, militerisme, dan kekerasan sistematis. Mereka butuh tokoh lokal untuk menggerakkan rakyat. Dan disinilah peran Soekarno dan Hatta menjadi sangat besar.
Jepang mendorong mereka ke depan sebagai wajah pemimpin untuk memobilisasi massa dan tenaga kerja. Syahrir melihat itu dengan mata yang tajam dan hati yang gelisah. Ia punya prinsip yang kaku. Fasisme adalah racun. Bekerja terlalu dekat dengan Jepang berarti memberi legitimasi pada penindasan baru. Persaingan dengan Soekarno kini berubah dari soal metode menjadi soal moral dan strategi hidup mati. Soekarno memilih jalur kolaborasi taktis, menggunakan panggung Jepang untuk menyiapkan bangsa, menunggu momen. Syahrir memilih jalur bawah tanah, menolak bekerja untuk fasisme, membangun jaringan rahasia, menyebarkan informasi dari radio asing. Yang dilarang, menghubungkan pemuda-pemuda yang tak percaya propaganda. Ini bukan perbedaan kecil, ini garis yang bisa memecah gerakan. Syahrir tahu risikonya. Jepang tidak ragu menyiksa dan membunuh. Ia bermain dengan waktu yang jauh lebih pendek daripada sebelum 30. Sekarang tenggatnya bisa menjadi sebelum fajar. Di Jakarta yang dicekam Kempetai, Syahrir bergerak seperti bayangan. Ia tidak punya mikrofon, tidak punya panggung. Ia punya bisik-bisik, pertemuan kilat, dan kertas-kertas yang bisa membuat orang hilang. Ia menulis selebaran, menganalisis perang, menjelaskan bahwa Jepang bukan saudara tua, melainkan imperialis baru. Ia membangun jaringan dengan pemuda, termasuk kelompok-kelompok yang kelak akan meledak pada 1945. Ia juga menjalin hubungan dengan orang-orang yang bisa menghubungkan Indonesia pada dunia luar, karena Syahrir paham satu hal yang sering diabaikan. Kemerdekaan bukan hanya urusan mengusir penjajah, tapi juga membuat dunia percaya bahwa kita layak berdiri sendiri. Jika Indonesia dipandang sebagai produk Jepang, sekutu akan memperlakukannya sebagai musuh, bukan bangsa baru. Dan inilah bagian paling sinematik dari pertarungan waktunya. Ketika perang mulai berbalik melawan Jepang, Syahrir seperti melihat garis finish. Ia mendengar kabar-kabar tentang kekalahan Jepang di Pasifik, tentang bom-bom yang mendekat. Ia juga melihat bara di mata pemuda. Kalau Jepang runtuh, kita harus bergerak cepat. Tetapi cepat tanpa strategi bisa menjadi bencana. Maka ia melakukan sesuatu yang berbahaya, sekaligus menentukan. Ia mendesak agar proklamasi kemerdekaan dilakukan tanpa menunggu restu Jepang. Tanpa upacara yang bisa dicap sebagai proyek militer pendudukan, ia mendorong kemerdekaan murni. Sebuah pernyataan bahwa Indonesia lahir dari kehendak rakyatnya, bukan dari hadiah kekaisaran Jepang. Disinilah twist ketiga muncul. Meski ia bukan pemimpin paling populer, Syahrir justru menjadi salah satu orang yang paling keras, menekan agar kemerdekaan tidak tercemar. Ia bukan yang berdiri di podium besar, tapi ia mengatur suhu di belakang panggung. Ia berbicara dengan pemuda-pemuda. Ia mencoba meyakinkan tokoh-tokoh tua. Ia menjadi jembatan antara kegelisahan jalanan dan kalkulasi politik. Di hari-hari menjelang 17 Agustus 1945, udara Jakarta terasa seperti kabel listrik tanpa isolasi. Sedikit saja percikan, ledakan terjadi. Soekarno dan Hatta berada dalam posisi yang rumit. Mereka punya massa, tapi juga berada dalam sorotan Jepang. Pemuda siap menculik, siap memaksa. Syahrir berada di tengah pusaran itu. Tidak berteriak di mimbar, tetapi menekan titik-titik yang tepat agar sejarah bergerak ke arah yang ia anggap benar. Ia juga sadar, begitu proklamasi terjadi, permainan sesungguhnya baru dimulai. Belanda akan kembali bersama sekutu. Dunia akan bertanya, siapa pemimpin Indonesia? Apa bentuk negara ini? Apakah ini revolusi demokratis atau sekadar pergantian elit? Syahrir mengerti bahwa persaingan dengan Soekarno tidak akan hilang setelah proklamasi. Justru akan memanas. Karena setelah kemerdekaan diumumkan, yang diperebutkan bukan lagi mau merdeka atau tidak, melainkan Indonesia seperti apa. Dan ia punya kekhawatiran yang tidak semua orang berani ucapkan. Karisma bisa melahirkan kultus, dan kultus bisa menjadi pintu bagi otoritarianisme. Ia melihat bahaya itu sejak dini, seperti orang yang melihat retakan kecil di bendungan sebelum banjir besar. Pada malam setelah proklamasi, ketika euforia menyebar dan bendera merah putih mulai muncul di mana-mana, Syahrir tidak larut sepenuhnya. Ia mendengar suara lain di kejauhan. Suara sepatu tentara asing yang akan segera mendarat. Ia menghitung hari, bukan dalam tahun lagi, karena sekarang tenggatnya konkret. Jika dalam beberapa minggu pertama, Republik tidak menunjukkan wajah yang bisa diterima dunia, wajah yang antifasis, demokratis, dan tidak menjadi boneka Jepang, maka kemerdekaan itu bisa dipatahkan, dan darah akan mengalir lebih deras daripada tinta proklamasi. Syahrir memahami bahwa inilah saat di mana pendekatannya, sunyi, rasional, jaringan, diplomasi, tiba-tiba menjadi senjata utama. Dan untuk pertama kalinya,
Persaingannya dengan Soekarno bukan hanya tentang siapa paling dicintai rakyat, melainkan siapa yang bisa menyelamatkan Republik dari dihancurkan sebelum sempat belajar berjalan. Di tengah Jakarta yang masih berbau asap dan ketakutan, ia berdiri di ambang babak baru hidupnya. Bertahun-tahun pembuangan telah merampas masa mudanya, tetapi juga menajamkan nalurinya. Ia telah melewati rawa di Goel, Laut Banda, teror Jepang, dan perdebatan yang nyaris memecah gerakan. Sekarang, Republik telah lahir, rapuh seperti bayi di tengah badai. Dan Syahrir, lelaki yang lama bekerja di belakang layar, tiba-tiba mendapati dirinya berada di garis depan pertarungan yang paling menentukan. Pertarungan untuk membuat dunia mengakui Indonesia, sambil menjaga agar revolusi tidak dibajak oleh kekuatan yang lebih keras, lebih liar, dan lebih haus panggung. Waktu kembali menjadi musuh sekaligus sekutu. Dan kali ini, jamnya berdetak lebih kencang daripada sebelumnya. Ketika peluru pertama meletus di Surabaya dan darah anak-anak muda bercampur dengan debu jalanan, satu pertanyaan menggantung di udara. Siapa sebenarnya yang memimpin Republik ini? Sang orator besar yang namanya dielu-elukan massa, atau lelaki kurus yang bekerja tanpa mikrofon, yang suaranya lebih sering terdengar di ruang rapat kecil daripada di alun-alun? Di mata rakyat, Soekarno adalah wajah kemerdekaan. Di mata tentara sekutu dan diplomat-diplomat dingin di luar negeri, Sultan Syahrir tiba-tiba muncul sebagai otak yang menentukan. Kalau ia gagal dalam beberapa bulan ke depan, Republik Indonesia bukan hanya bisa dihancurkan, tapi bisa dicap sebagai boneka Jepang dan dimusnahkan tanpa rasa bersalah. Dan inilah ironi yang kejam. Untuk menyelamatkan negara yang dibangun atas nama rakyat, ia harus memenangkan perang yang bukan di medan tempur, melainkan di meja perundingan. Sementara waktu yang diberikan padanya bahkan tidak sampai 1 tahun. Hari-hari pertama setelah proklamasi adalah campuran antara euforia dan kekacauan. Bendera merah putih berkibar di mana-mana, tapi pelurunya belum punya arah yang jelas. Di satu sudut kota, pemuda-pemuda menduduki gedung-gedung, merampas senjata dari tentara Jepang yang bingung. Di sudut lain, aparat bekas KNIL, polisi, dan pejabat lama mencari-cari posisi baru dalam peta kekuasaan yang berubah semalam. Soekarno dan Hatta berusaha mengendalikan ledakan ini dengan pidato dan seruan. Jangan bakar, jangan rampas sembarangan, jangan beri alasan kepada sekutu untuk menganggap Republik sebagai gerombolan liar. Tapi suara pidato tak selalu menjangkau ujung-ujung kota. Disinilah Syahrir bergerak. Ia menghitung, menganalisis, dan menyimpulkan satu hal pahit. Kalau revolusi ini hanya terlihat sebagai kerusuhan spontan pemuda, dunia tidak akan mengakuinya. Sekutu mulai mendarat, membawa pasukan Nika di bawah payung, mengembalikan ketertiban dan membebaskan tawanan perang. Di belakang jargon itu, ada niat yang terang, memulihkan Hindia Belanda. Di mata mereka, proklamasi 17 Agustus hanyalah tindakan sepihak dari tokoh-tokoh yang bekerja sama dengan Jepang. Ini tuduhan yang mematikan. Dan bagi Syahrir, yang sejak awal menolak fasisme Jepang, tuduhan itu bukan hanya tak adil, tapi juga ancaman strategis. Jika narasi Indonesia produk Jepang menang di forum internasional, darah pemuda di Surabaya bisa disebut gangguan keamanan, bukan perjuangan kemerdekaan. Disinilah ia melihat celah. Satu-satunya yang bisa membalik narasi itu adalah figur yang punya rekam jejak antifasis, yang bisa bicara dalam bahasa dunia, yang tak tercatat sebagai kolaborator Jepang. Figur itu dirinya sendiri. Namun posisi resminya saat itu nyaris nihil. Soekarno adalah presiden, Hatta wakil presiden. Syahrir, meski berperan di bawah tanah selama pendudukan Jepang, tidak punya jabatan utama di Republik Muda. Tapi ia punya sesuatu yang tak dimiliki banyak tokoh lain. Jaringan pemuda dan akses intelijen tentang sikap sekutu didapat dari radio asing dan kontak rahasia. Ia mulai menulis pamflet dan analisis politik yang beredar di kalangan elit, tajam, dingin, dan menyakitkan. Salah satunya membongkar ilusi bahwa dengan hanya mengandalkan semangat rakyat dan pertempuran jalanan, Republik akan diakui. Ia menulis tentang perlunya diplomasi, perlunya memisahkan Republik dari bayang-bayang Jepang, perlunya pemerintah yang jelas-jelas antifasis dan demokratis. Di antara kalimat-kalimat itu, ada tudingan tersamar. Strategi Soekarno selama pendudukan punya harga yang kini harus dibayar. Tekanan terhadap Soekarno datang dari dua arah yang berlawanan. Dari bawah, pemuda-pemuda radikal mendesak agar perang habis-habisan dilanjutkan. Mereka memandang negosiasi sebagai pengkhianatan. Dari atas, Sekutu dan Belanda memandangnya dengan curiga sebagai tokoh yang terlalu dekat dengan Jepang. Soekarno berdiri di tengah badai, dan di tengah kebingungan itu, sebuah ide mulai mengemuka.
Perlu ada figur lain yang bisa tampil di panggung dunia tanpa membawa beban masa lalu. Nama Sultan Syahrir mulai dibisikkan di ruang-ruang rapat. Saat pertama kali gagasan itu mencapai telinganya, Syahrir tidak meloncat gembira. Ia tahu betul artinya. Jika ia maju, persaingan dengan Soekarno bukan lagi perbedaan strategi internal, melainkan benturan dua pusat legitimasi. Dan itu bisa memecah republik yang baru lahir. Tapi ia juga tahu, jam berdetak, pertempuran pecah di Surabaya, di Ambarawa, di Medan. Setiap hari, tanpa arah politik yang jelas membuat republik tampak seperti kelompok bersenjata yang acak. Kalau ia menolak, mungkin sejarah akan mencatatnya sebagai intelektual cerdas yang terlalu takut kotor. Kalau ia menerima, ia akan berdiri di panggung yang sama dengan pesaing lamanya. Bukan lagi sebagai pengkritik, tapi sebagai perdana, Menteri Pertama Republik Indonesia. Desember 1945 menjadi titik balik. Di bawah tekanan perkembangan militer dan diplomatik, Soekarno mengambil keputusan yang di mata banyak orang terasa seperti menyerahkan sebagian panggung. Ia menunjuk Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri, memimpin kabinet parlementer yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini twist yang dramatis. Lelaki yang bertahun-tahun diasingkan, yang bekerja dalam sunyi, kini tiba-tiba berada di posisi untuk menandatangani perjanjian yang nasibnya lebih menentukan daripada orasi di lapangan manapun. Di satu sisi, ini pengakuan terhadap kapasitasnya. Di sisi lain, ini juga manuver politik. Dengan menempatkan Syahrir di depan, Soekarno bisa meredakan kecurigaan sekutu. Seolah berkata, lihat, pemerintah kami dipimpin tokoh antifasis yang tak kalian curigai. Tapi realitasnya jauh lebih rumit. Sejak hari pertama menjabat, Syahrir berjalan di atas kawat tipis yang direntangkan antara dua jurang. Di satu sisi, ia harus menunjukkan kepada dunia bahwa Republik bersedia bernegosiasi, bahwa ia bukan gerombolan ekstremis. Di sisi lain, ia harus menjaga kepercayaan pemuda dan kelompok kiri radikal di dalam negeri yang muak dengan segala bentuk kompromi. Di balik meja kerjanya yang sederhana, tenggat waktu terus menekan. Belanda bergerak cepat untuk membangun kembali struktur kekuasaan. Sekutu ingin urusan Hindia rapi sebelum mereka menarik pasukan. Syahrir punya paling lama beberapa bulan untuk memindahkan republik dari status pemberontak bersenjata ke subjek yang bisa dinegosiasi. Ia mulai memainkan senjata andalannya. Kata-kata, bukan kata-kata yang memanaskan massa, melainkan yang merombak cara dunia memandang Indonesia. Ia menulis pamflet yang kelak terkenal, seperti Perjuangan Kita, menguraikan bahwa revolusi Indonesia bukan produk fasisme, melainkan bagian dari gelombang besar antikolonial, sejajar dengan demokrasi dan sosialisme modern. Ia berbicara dalam bahasa yang dimengerti kaum intelektual Eropa, tentang hak menentukan nasib sendiri, tentang antifasisme, tentang bahaya restorasi kolonial. Perjuangan Indonesia di tangannya menjadi narasi global. Ini bukan sekadar soal merebut kantor pos atau jembatan, ini soal membuat Paris, London, dan New York berpikir dua kali sebelum menyebut Republik bandit politik. Dalam kabinet, ketegangan tak pernah benar-benar reda. Banyak menteri datang dari latar belakang yang berbeda, dengan basis massa berbeda. Kiri, kanan, Islam, nasionalis moderat, semua duduk di ruangan yang sama, dengan ego masing-masing. Syahrir harus memimpin tanpa karisma masa Soekarno, tanpa genggaman besi seorang jenderal. Ia memimpin dengan argumentasi, dengan logika, dengan cara yang bagi sebagian orang terasa terlalu Eropa, terlalu intelektual, terlalu jauh dari darah dan keringat barisan rakyat. Di luar, pamflet-pamflet bawah tanah mulai mempertanyakan, apakah ini pemerintah rakyat atau pemerintah salon? Sementara itu, Belanda tidak duduk diam. Mereka datang dengan buku besar, penuh klaim, bahwa Hindia adalah milik mereka secara hukum, bahwa proklamasi tidak sah, bahwa kekerasan, pemuda menunjukkan ketidakmampuan Republik menjaga ketertiban. Di meja perundingan awal, wakil-wakil Belanda berbicara dengan nada merendahkan, seolah-olah mereka memberi kesempatan anak kecil yang keras kepala untuk bicara sebelum diusir. Inilah momen ketika keunggulan intelektual Syahrir berbalik menjadi senjata paling mematikan. Ia menyanggah dengan tenang, menyodorkan fakta-fakta, mengutip Piagam Atlantik, menyodok titik lemah logika kolonial. Tapi perundingan bukan debat kuliah. Di belakang retorika ada kapal perang, ada tentara, ada tekanan waktu. Jika ia terlalu keras, mereka bisa memilih jalan militer penuh. Jika ia terlalu lunak, ia akan dicap pengkhianat oleh bangsanya sendiri. Historisnya, salah satu puncak dari upaya ini adalah Perjanjian Linggajati tahun 1946. Kesepakatan itu,
yang di atas kertas mengakui de facto kekuasaan Republik atas Jawa, Sumatera, dan Madura, dan menjanjikan pembentukan Uni Indonesia Belanda. Di mata sebagian pemimpin dunia adalah kemenangan diplomatik besar. Untuk pertama kalinya, Belanda secara resmi menyebut nama Republik Indonesia, dan bukan sekadar kaum pemberontak. Tapi di jalan-jalan Jakarta dan desa-desa yang masih berbau mesiu, berita itu dibaca berbeda. Kata Uni terdengar seperti rantai baru. Pengakuan de facto terasa seperti mengemis status, bukan merenggutnya. Pamflet-pamflet yang beberapa bulan silam memuliakan Syahrir sebagai tokoh anti-fasis kini mulai mencibir. Perdana Menteri Salon menjual darah pejuang di meja perundingan. Di sini, persaingannya dengan Soekarno memasuki fase yang jauh lebih halus dan menyakitkan. Soekarno, sebagai presiden, menandatangani juga berdiri sejajar dalam foto-foto resmi, tapi yang mendapat hantaman paling keras adalah Syahrir, karena dialah arsitek strategi negosiasi. Di mata massa, Soekarno tetap jadi simbol. Jika ada yang pahit, sosok yang lebih abstrak seperti Perdana Menteri dan kabinetlah yang diserang. Di koridor-koridor kekuasaan, bisik-bisik bermunculan. Syahrir terlalu lunak, terlalu percaya pada Belanda, terlalu sibuk menjaga kesan di luar negeri, lupa bahwa di dalam negeri darah belum kering. Waktu yang tadinya menjadi musuh eksternal, tenggat dari sekutu, kini berubah menjadi musuh dari dalam. Berapa lama kesabaran rakyat bisa ditahan oleh janji-janji pengakuan bertahap? Di tengah tekanan itu, Syahrir mencoba bertahan dengan satu keyakinan dingin. Tanpa pijakan diplomatik, Republik akan dilindas total. Ia tahu bahwa Belanda sedang kehabisan simpati di mata dunia pasca Perang Dunia II. Restorasi kolonial bertentangan dengan semangat zaman. Tugasnya adalah mempercepat kelelahan moral itu sambil menahan ledakan marah di dalam negeri. Ia menjalin kontak-kontak internasional, khususnya dengan Partai Buruh Inggris dan kalangan sosialis Eropa, menanamkan cerita bahwa Indonesia adalah revolusi demokratis melawan kolonialisme lama, bukan mainan Jepang atau panggung kaum fanatik. Ia memainkan kartu waktu dengan cara berbeda. Semakin lama Belanda bersikeras, semakin besar tekanan moral asing pada mereka. Masalahnya, semakin lama pula rakyat Indonesia diminta bersabar. Saat-saat paling kritis datang ketika di tubuh Republik sendiri muncul kekuatan-kekuatan bersenjata yang tidak sepenuhnya tunduk pada pemerintah pusat. Laskar-laskar, kelompok-kelompok bersenjata lokal, dan partai-partai yang punya milisi mulai bertindak menurut tafsir masing-masing atas revolusi. Ada yang menolak segala bentuk negosiasi, menganggap pemerintah sebagai kompromis yang lemah. Ada yang justru mencoba menunggangi situasi untuk memperluas pengaruh ideologisnya. Dalam kekacauan itu, Syahrir mendapati dirinya bukan hanya bernegosiasi dengan Belanda, tetapi juga dengan sesama anak bangsa yang merasa lebih revolusioner dari pemerintah. Plot twist berikutnya muncul dari arah yang tak ia duga akan begitu cepat menghantam. Kudeta politik halus terhadap dirinya sendiri. Kekecewaan terhadap Linggajati, friksi internal partai, dan manuver tokoh-tokoh lain, termasuk mereka yang melihat kesempatan untuk mendekat kepada Soekarno, membentuk arus bawah yang menggerogoti legitimasinya. Pamflet yang dulu mengutip tulisannya kini mengutip namanya sebagai contoh politik kompromi. Di tengah serangan itu, satu fakta pahit muncul. Sosok yang ia anggap sebagai pesaing intelektual, Soekarno, justru semakin kukuh di mata massa. Presiden bisa tetap menjadi simbol utuh, sementara Perdana Menteri menjadi tokoh yang bisa diganti jika keadaan memburuk. Bagi Syahrir, ini bukan sekadar kekalahan pribadi. Ini cerminan benturan dua model kepemimpinan dan dua cara memaknai revolusi. Modelnya, rasional, diplomatik, penuh kalkulasi internasional. Kalah populer dibanding model karismatik yang menyalurkan emosi rakyat secara langsung. Namun sebelum akhirnya terpinggirkan dari kursi Perdana Menteri pada 1947, ia sudah menanam benih yang tak bisa dihapus. Pengakuan internasional terhadap eksistensi Republik sebagai pihak dalam perundingan bukan sekadar pengacau. Belanda, meski berkhianat berkali-kali terhadap kesepakatan, sudah terperangkap dalam kerangka bahwa Indonesia bukan lagi koloni pasif, melainkan subjek politik. Ketika Belanda melancarkan agresi militer pertama, dentuman meriam kembali menggeser bahasa diplomasi. Banyak yang mencibir. Lihat, negosiasi gagal. Tapi di mata Syahrir, agresi itu justru memperjelas bagi dunia siapa agresor, siapa korban. Darah yang tumpah kali ini tidak lagi mudah disamarkan sebagai penegakan ketertiban. Dunia mulai memakai kata baru, agresi, dan kata-kata, sekali lagi, adalah wilayah di mana Syahrir selalu unggul. Ia mungkin tidak lagi duduk di kursi Perdana Menteri, tapi pengaruh cara berpikirnya,
tentang pentingnya dukungan internasional, tentang perlunya membangun wajah Republik sebagai negara modern dan demokratis, sudah terlanjur menyusup ke dalam strategi jangka panjang. Bahkan ketika tokoh-tokoh lain naik ke panggung, bayangan argumen Syahrir tetap berputar di kepala mereka. Kadang mereka akui, seringkali tidak, persaingannya dengan Soekarno, yang semula sangat personal dan intelektual, perlahan berubah menjadi persaingan antara dua warisan. Cara memimpin. Yang satu mengandalkan pesona dan penggalangan massa. Yang lain mengandalkan rasionalitas dingin dan jaringan global. Namun justru ketika ia tampak kalah dalam pertarungan citra, waktu membuktikan bahwa banyak hal yang ia takutkan mulai menunjukkan wajahnya. Kultus terhadap pemimpin, misalnya, ia sudah memperingatkan sejak masa Perang Jepang bahwa karisma yang terlalu besar bisa mengaburkan kritik dan membuka pintu otoritarianisme. Setelah kemerdekaan, tanda-tanda ke arah itu mulai tampak samar. Foto satu orang dipasang di mana-mana, slogan-slogan revolusi memusat. Pada nama tunggal, perbedaan pendapat mudah dicap melemahkan persatuan. Syahrir, yang terbiasa berdebat keras, merasakan udara intelektual perlahan menipis. Sekali lagi, ia menemukan dirinya berperan sebagai oposisi sunyi terhadap arus besar yang dipimpin mantan kawan seperjuangannya sendiri. Di samping itu, ia juga menyaksikan bagaimana medan politik domestik semakin mengeras. Partai-partai menggembung dengan ideologi besar, tapi seringkali rapuh di dalam. Penuh intrik, friksi, dan ambisi pribadi. Syahrir, dengan partai sosialisnya, berusaha membangun basis yang berakar pada prinsip dan program, bukan sekadar massa spontan. Tapi di negara yang baru lepas dari penjajahan dan masih berkutat dengan kemiskinan, janji abstrak tentang sosialisme demokratis terasa, jauh dibanding slogan-slogan yang lebih sederhana. Tanah untuk petani. Usir imperialisme sekarang juga. Sekali lagi, ia berhadapan dengan kecepatan waktu. Rakyat butuh hasil cepat, sementara sistem yang ia bayangkan memerlukan ruang untuk bertumbuh perlahan. Di sini, tragedi pribadinya bersilangan dengan tragedi sebuah generasi. Generasi yang terlalu cerdas untuk menelan propaganda, tapi terlalu idealis untuk menerima kenyataan kasar politik kekuasaan. Yang membuat kisahnya makin menegangkan adalah satu hal. Ia tahu ia sedang kalah di medan yang terlihat, tapi ia juga tahu bahwa tanpa jalan yang ia rintis, Republik mungkin tak pernah punya kesempatan bertahan sampai tahap ini. Laksana arsitek yang dipaksa keluar dari lokasi proyek saat bangunan baru setengah berdiri, ia hanya bisa berharap struktur yang ditopangnya dengan argumen dan malam-malam panjang negosiasi itu tidak runtuh saat gelombang kekuasaan berikutnya datang menghantam. Sementara itu, di kantor-kantor pemerintah dan ruang-ruang rapat partai, jam dinding terus berdetak, mengingatkan bahwa generasi pertama, pemimpin Republik tidak punya kemewahan waktu yang dinikmati birokrat di negeri damai. Setiap tahun tanpa stabilitas berarti peluang kudeta, intervensi asing, atau perpecahan internal. Dan di sela-sela itu, nama Sultan Syahrir perlahan bergeser dari berita utama ke catatan pinggir. Seperti biasa, ia bergerak dari pusat teater ke balik panggung. Tapi kali ini bukan karena strategi, melainkan karena arus sejarah yang memilih wajah lain untuk ditaruh di poster. Namun justru dari posisi yang makin ke samping itulah, satu pertanyaan yang lebih menusuk muncul. Setelah semua pengorbanan dalam pembuangan, dalam perang bawah tanah, dalam meja perundingan yang melelahkan, apa yang sebenarnya ia dapatkan? Dan lebih kejam lagi, apakah Republik yang ia bantu dirikan akan berjalan ke arah yang selama ini ia bayangkan, atau justru berbelok menuju sesuatu yang selama hidup ia lawan? Waktu, yang pernah ia tantang dengan target sebelum usia 30, kini mulai membalas, perlahan tapi pasti, rambut memutih, tubuh melemah, tapi konflik-konflik politik justru mengeras. Di kejauhan, sosok pesaing lamanya berdiri makin tinggi di panggung, namanya diteriakkan di stadion-stadion penuh. Dan Syahrir, lelaki yang pernah memegang nasib Republik di telapak tangannya, menyadari satu kebenaran pahit. Dalam sejarah, kemenangan tidak selalu milik yang benar lebih dulu, melainkan milik mereka yang mampu bertahan lebih lama di tengah tepuk tangan atau di tengah ketakutan. Bayangkan ini, lelaki yang dulu menantang Belanda di ruang sidang internasional, yang namanya tercetak di perjanjian-perjanjian menentukan nasib jutaan orang, suatu hari ditemukan terbaring di ranjang rumah sakit asing. Separuh tubuhnya lumpuh, matanya kosong menatap. Langit-langit yang tak ia mengerti bahasanya. Dengan status resmi, tahanan politik bangsanya sendiri. Bukan Belanda, bukan Jepang, tapi Republik Indonesia yang pernah ia bantu lahir. Di luar kamar, dunia melaju.
Pemimpin-pemimpin baru berpidato, bendera-bendera dikibarkan, slogan-slogan diteriakkan. Di dalam kamar itu, waktu mengerucut jadi 2 hitungan sederhana. Berapa lama lagi jantung ini bertahan? Dan apakah sejarah akan sempat mengingat namanya sebelum ia menghembuskan napas terakhir? Setelah Sultan Syahrir tersingkir dari kursi Perdana Menteri dan sorot lampu politik utama, hidupnya tidak langsung runtuh. Justru disinilah babak baru dimulai, lebih sunyi, lebih gelap, tapi jauh lebih telanjang menonjolkan pertarungan antara keyakinan dan kekuasaan. Ia masih aktif memimpin Partai Sosialis Indonesia, masih menulis, masih berdebat, masih menjadi referensi intelektual bagi kalangan muda yang haus gagasan, terutama mereka yang muak dengan politik slogan kosong dan kultus individu. Tapi panggungnya mengecil. Jika dulu ia berbicara di hadapan diplomat dunia, kini ia lebih sering duduk di ruangan sempit penuh asap rokok, dikerubungi anak-anak muda yang mencatat kata-katanya di buku tulis murahan. Di luar sana, republik yang ia impikan sebagai negara demokratis yang rasional mulai meluncur ke arah yang berbeda. Soekarno, pesaing dan sekaligus mantan kawan seperjuangannya, berubah dari presiden yang hati-hati menjadi pemimpin besar revolusi. Kata-kata di dinding berubah dari merdeka atau mati menjadi revolusi belum selesai. Wajahnya muncul di baliho, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah. Syahrir mengamati, dan apa yang dulu ia takutkan di masa pendudukan Jepang kini menjadi kenyataan halus. Revolusi perlahan menjelma, menjadi panggung satu figur. Kritik mulai dicurigai, oposisi dicap pengkhianatan, dan kata persatuan pelan-pelan menelan kata kebebasan. Waktu yang dulu ia kejar sebagai target kini berubah menjadi tekanan yang menusuk. Ia menua. Generasi muda yang datang ke rumahnya atau ke kantor partai melihat di hadapan mereka bukan lagi tokoh flamboyan, melainkan pria berkacamata, dengan rambut mulai memutih, tubuh kurus, suara lembut, tapi dengan sorot mata yang masih tajam menusuk. Ia mengajar mereka berpikir sistematis, menghubungkan perjuangan Indonesia dengan arus besar sosialisme demokratis dunia. Bagi sebagian anak muda, itu memabukkan. Di tengah dunia politik yang makin penuh teriakan, ada seseorang yang masih percaya pada diskusi rasional. Namun justru itu pula yang membuatnya makin terasing. Arus besar politik Indonesia bergerak ke arah mobilisasi massa besar-besaran. Sementara Syahrir bicara tentang hak individu, lembaga kuat, checks and balances, konsep yang terasa lambat dan barat bagi banyak orang yang ingin hasil cepat. Konflik dengan Soekarno tak lagi berbentuk persaingan langsung di kursi kekuasaan, tetapi berubah menjadi perbedaan jalan sejarah. Soekarno mengarahkan republik ke demokrasi terpimpin, sebuah sistem di mana pemimpin tunggal menjadi pusat orbit. Partai-partai dipaksa bergeser posisi hingga menempel pada garis resmi negara, dan perbedaan ideologis disapu dengan jargon demi revolusi. Syahrir melihat semua itu dengan perasaan campur aduk, sedih, marah, tapi juga dengan kejujuran telanjang, tidak terlalu terkejut. Ia sudah menulis bertahun-tahun sebelumnya tentang bahaya menumpuk terlalu banyak harapan pada satu manusia. Kini, ia hidup untuk menyaksikan ramalannya menjadi nyata, tanpa kuasa membalik keadaan. Persaingan antara keduanya berubah bentuk, bukan lagi duel strategi, melainkan perang simbol. Soekarno menjadi lambang revolusi yang tak pernah selesai, sedangkan Syahrir diposisikan secara halus lewat propaganda dan bisik. Bisik sebagai tokoh barat, terlalu moderat, terlalu dekat dengan sosialisme Eropa, terlalu demokratis. Di mata sebagian petinggi negara, Syahrir bukan lagi sekutu yang berguna, melainkan ancaman diam. Seorang intelektual yang memiliki jaringan internasional kuat, reputasi bersih, dan keberanian untuk mengkritik meski dengan kalimat yang lembut. Disinilah waktu menjadi jebakan mematikan. Dari hari ke hari, lingkaran di sekeliling Syahrir menyempit. Orang-orang yang dulu berani menyebut namanya di podium mulai berhitung. Apakah aman jika terlalu dekat dengannya? Apalagi ketika ketegangan politik nasional meningkat. Ketegangan yang, bagi penguasa, butuh kambing hitam. Posisi Syahrir sebagai tokoh oposisi yang tetap berpegang pada demokrasi parlementer membuatnya sasaran empuk. Ia tidak punya laskar, bersenjata, tidak punya media raksasa, dan tidak mau menggunakan taktik kotor. Yang ia punya hanya kata-kata dan dunia di luar negeri yang masih mengingatnya sebagai Perdana Menteri pertama Republik. Menuju awal 1960-an, suhu politik Indonesia naik gila-gilaan. Polarisasi menajam. Di satu sisi, Partai Komunis Indonesia menggelembung, menampilkan diri sebagai sahabat revolusi dan Soekarno. Di sisi lain, Tentara Nasional Indonesia mengawasi dengan curiga, menunggu momentum. Di tengah pusaran dua kekuatan raksasa itu,
Tokoh-tokoh seperti Syahrir, yang tak sepenuhnya cocok dengan keduanya, mulai terasa sebagai pengganggu yang merepotkan. Ia tidak bisa dikerahkan sebagai tentara ideologi apapun, tapi juga terlalu berbahaya untuk dibiarkan begitu saja, karena pengaruh moral dan intelektualnya. Pertanyaannya tinggal, kapan, bukan apakah, dan jawaban itu datang dengan brutal. Setelah peristiwa 30 September 1965, ketika berita tentang penculikan dan pembunuhan jenderal-jenderal Angkatan Darat menyelimuti Indonesia, dalam kabut ketakutan dan kemarahan, negara berubah menjadi mesin pencari musuh. Dalam kepanikan nasional yang sengaja diperbesar, siapapun yang dicurigai punya hubungan dengan kiri atau sekadar kritis terhadap kekuasaan bisa diseret. Syahrir, dengan riwayat sosialismenya, dengan jaringan intelektualnya, dengan kritiknya terhadap otoritarianisme, menjadi sasaran sempurna. Ia ditangkap tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, tanpa kesempatan menjelaskan. Lelaki yang dulu duduk sejajar dengan diplomat Belanda di meja perundingan kini digiring sebagai tahanan, tak diberi ruang bicara. Waktu yang dulu ia gunakan untuk menyusun strategi demi Republik, kini dijalani di ruang-ruang tertutup, di bawah pengawasan, dalam ketidakpastian yang memakan mental. Tidak ada kepastian tanggal bebas, tak ada pengadilan terbuka di mana ia bisa memutar balik tuduhan. Hanya hari-hari yang menetes perlahan, seperti air yang menyiksa batu. Ironinya menohok, musuh yang merenggut kebebasannya kali ini bukan pemerintah kolonial asing, bukan fasis Jepang, tapi aparatus negara yang memakai nama Republik Indonesia. Negara yang dulu ia bantu lahir lewat diplomasi dan pengorbanan panjang di pembuangan. Di balik jeruji, ia punya terlalu banyak waktu untuk berpikir. Apakah semua ini kesalahan perhitungan? Apakah seharusnya dulu ia memilih jadi pemimpin yang memupuk kultus sekitar dirinya sendiri agar punya basis perlindungan? Atau justru inilah harga konsisten menjadi intelektual, bukan politisi kekuasaan? Tubuh Syahrir mulai kalah lebih cepat daripada pikirannya. Di tahanan, penyakit menggerogoti pelan. Tekanan mental, pengobatan yang tak memadai, usia yang terus berjalan, semuanya bercampur aduk. Di saat kesehatan menurun drastis, pemerintah baru mulai gelisah. Bagaimana jika ia mati dalam status tahanan tanpa pengadilan? Apa kata dunia, terutama kalangan Sosialis Demokrat Internasional yang pernah menganggapnya rekan seperjuangan? Reputasi Indonesia yang di panggung luar negeri sedang berusaha diselamatkan setelah kekerasan politik 1965 tentu tidak butuh skandal. Tambahan berupa kematian tokoh besar dalam penjara. Maka sebuah keputusan terburu-buru lahir. Sultan Syahrir diizinkan berobat ke luar negeri, ke Zurich, Swiss. Di atas kertas, ini tampak seperti kebijakan manusiawi. Negara memberi fasilitas agar tokohnya mendapat perawatan terbaik. Tapi jika menelisik lebih dalam waktunya, keputusan itu justru terasa seperti pengakuan terlambat. Membiarkan orang yang pernah menjadi otak diplomasi Republik ini tergeletak sakit terlebih dahulu, hingga tubuhnya lemah tak bisa melawan, baru kemudian dilepas keluar. Seolah-olah masalah selesai begitu saja. Ketika pesawat yang membawanya melayang di atas awan menuju Eropa, jarak ribuan kilometer itu menyembunyikan ironi yang lebih besar. Untuk kedua kalinya dalam hidup, Syahrir meninggalkan tanah air bukan sebagai diplomat atau wakil negara, tapi sebagai orang yang diasingkan oleh keadaan politik. Bukan pengasingan resmi seperti zaman Belanda, melainkan pengasingan biologis. Ia dipaksa menjauh oleh tubuhnya sendiri yang kalah oleh tekanan dan waktu. Namun beda dengan masa mudanya di Banda Neira, kali ini ia hampir tak punya tenaga untuk menulis panjang-panjang, memutar otak, merancang masa depan. Di Zurich, sebagian besar energinya habis untuk sekadar bertahan melewati satu hari lagi. Di ranjang rumah sakit itulah, semua babak hidupnya bertumpuk. Anak muda Minangkabau cerdas yang meninggalkan kenyamanan keluarga untuk belajar di Belanda. Mahasiswa yang memilih pembuangan demi mempertahankan prinsip. Pemimpin bawah tanah yang menolak tunduk. Pada Jepang, Perdana Menteri muda yang beradu logika dengan diplomat kolonial. Oposisi tenang terhadap munculnya kultus pemimpin. Tahanan politik di negeri yang ia cintai. Semua jalur itu bermuara pada satu tubuh lemah yang perlahan menyerah. Dokter-dokter Swiss bekerja dengan profesionalisme dingin, tapi bagi mereka, Sultan Syahrir hanyalah pasien lain dengan diagnosa medis yang rumit. Mereka tidak melihat tumpukan naskah sejarah yang melekat pada paru-paru, pada jantung, pada otaknya. Tanggal 9 April 1966, Sultan Syahrir meninggal dunia di Zurich. Tidak di Jakarta, tidak di Padang, tidak di Banda Neira yang pernah menjadi pulau pembuangannya dulu, melainkan di kota asing yang tenang dan teratur. Tak ada sorak massa, tak ada pidato panjang, tak ada siren negara mengiringi detik terakhirnya. Hanya detik jam rumah sakit,
bunyi alat medis yang perlahan berhenti, dan udara Eropa yang dingin. Dalam hitungan sejarah, ia kalah oleh waktu. Tak sempat melihat bagaimana Indonesia akan menulis namanya di buku pelajaran. Tak sempat membela diri di pengadilan terbuka. Namun bahkan setelah nyawanya padam, persaingannya dengan Soekarno dan dengan model kepemimpinan yang diwakili Soekarno belum benar berakhir. Beberapa bulan setelah kematiannya, Soekarno sendiri dilucuti kekuasaan, dipinggirkan secara perlahan hingga tinggal simbol kosong. Lalu hidup seusia beberapa tahun terakhir sebagai tahanan politik di negerinya sendiri. Dua tokoh yang dulu saling bersaing memaknai arah Republik berakhir dengan nasib yang kejam mirip. Sama-sama dijatuhkan oleh sistem yang mereka bantu bentuk, sama-sama dikhianati oleh arus besar kekuasaan yang tak pernah jinak. Ada twist pahit di sini. Sistem yang akhirnya tumbuh kuat bukanlah sistem parlementer demokratis seperti yang diimpikan Syahrir. Bukan pula demokrasi terpimpin total seperti yang dibayangkan Soekarno. Yang bangkit kemudian adalah kekuasaan militer birokratik yang dingin, yang menggunakan stabilitas sebagai dalih dan mencurigai demokrasi, serta idealisme sebagai gangguan. Dalam permainan besar itu, sosok seperti Syahrir, seorang sosialis demokrat yang memuja rasionalitas dan kebebasan berpikir, terlalu canggung untuk dijadikan pahlawan utama. Ia tidak cocok dengan narasi ketertiban absolut, tapi juga terlalu demokratis untuk dipeluk tanpa syarat oleh kelompok kiri yang tersisa di bawah tanah. Jenazahnya akhirnya dipulangkan ke Indonesia, negeri yang ia tinggalkan dalam keadaan mengguncang menyambut pulang tubuh pemimpinnya yang sudah tak bernyawa. Upacara diadakan, kata-kata manis diucapkan, gelar resmi diberikan. Dalam sekejap, lelaki yang beberapa waktu sebelumnya dipenjara sebagai ancaman berubah menjadi nama yang dipuji sebagai pahlawan. Sejarah Indonesia, seperti biasa, punya cara dramatik menghapus jejak darah di antara baris-baris resmi. Tapi pertanyaannya menggantung, berapa banyak dari mereka yang berdiri di upacara pemakamannya sungguh-sungguh memahami apa yang selama ini ia perjuangkan? Warisan Sultan Syahrir tidak hadir dalam bentuk monumen raksasa atau jalan utama di setiap kota. Warisannya hidup lebih halus, hampir diam, di kalangan intelektual yang terus percaya bahwa Republik hanya bisa sehat jika kritik dan oposisi dibiarkan bernapas. Di diplomat-diplomat muda yang belajar bahwa pengakuan internasional adalah medan perang tersendiri. Di generasi yang mulai bosan dengan politik slogan dan mencari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar nama besar. Di antara deretan tokoh yang namanya sering diteriakan di stadion, nama Syahrir mungkin jarang muncul. Tapi di ruang-ruang diskusi kecil, di buku-buku tebal yang jarang dibaca massa, ia terus hadir sebagai bayangan. Contoh bahwa seorang politisi bisa cerdas tanpa licik, idealis tanpa naif, dan berani tanpa harus berteriak. Waktu, musuh lamanya, pada akhirnya juga menjadi sekutu yang tak ia sempat lihat. Tahun-tahun berlalu, rezim berganti. Orang mulai menoleh ke belakang, mencari penjelasan mengapa Republik yang begitu heroik di awal kemerdekaan bisa berkali-kali tergelincir ke otoritarianisme. Disitulah nama Sultan Syahrir muncul kembali, kali ini bukan sebagai lawan politik, tetapi sebagai cermin alternatif. Begini seharusnya sebuah negara muda belajar berdemokrasi. Begini cara mempertahankan prinsip di tengah godaan kekuasaan. Begini akibatnya jika figur seperti ini tak diberi ruang. Para sejarawan menggali pidato-pidato lamanya, pamflet perjuangan kita, surat-surat dari pembuangan. Di sana, mereka menemukan sebuah benang merah yang konsisten. Penolakan terhadap segala bentuk fasisme, entah itu kolonial, militer, maupun yang menyamar sebagai revolusi permanen. Keyakinan bahwa martabat manusia individu tak boleh dikorbankan demi slogan apa pun, dan satu obsesi yang tampak jelas sejak muda. Indonesia harus menjadi rumah bagi kebebasan berpikir, bukan hanya tempat di mana bendera bisa berkibar. Perlahan, ia mulai dipahami bukan sekadar sebagai Perdana Menteri pertama, melainkan sebagai salah satu perancang moral Republik. Namun bayangan ironi tak pernah benar-benar pergi. Bahkan ketika namanya mulai dimuliakan, ketika gelar pahlawan nasional resmi melekat, kisah hidupnya tetap menjadi peringatan keras. Seorang tokoh bisa dipuja setelah mati oleh negara yang menahannya ketika hidup. Itu bukan sekadar tragedi personal, tetapi pelajaran tentang sifat kekuasaan. Ia bisa mengubur, lalu menggali kembali, mengutuk, lalu memuliakan, sesuai kebutuhan legitimasi saat itu. Dalam cermin inilah, generasi baru Indonesia, jika mau jujur, harus berani bertanya. Apakah kita sedang mengulang pola yang sama terhadap pemikir-pemikir kritis hari ini? Pada akhirnya,
waktu yang dulu menjadi ancaman baginya. Tenggat Belanda, batas usia sebelum revolusi, sisa tahun dalam pengasingan, berubah menjadi arena di mana gagasannya diuji. Banyak hal yang ia khawatirkan terbukti. Bahaya pemusatan kekuasaan, rapuhnya institusi tanpa tradisi demokrasi yang kuat. Mudahnya, rakyat dialihkan dengan slogan ketika kehidupan sehari-hari tetap keras. Tetapi banyak pula dari mimpinya yang perlahan menemukan bentuk, pemilu yang, meski tak sempurna, tetap ada. Ruang diskusi yang meski sering ditekan, terus mencari celah. Generasi muda yang, di antara hiruk-pikuk media sosial, masih mencari referensi ke nama-nama seperti dirinya. Sultan Syahrir tak lagi punya suara untuk menjelaskan dirinya. Tak ada rekaman wawancara di usia tua. Tak ada memoir panjang yang ditulis dari kursi goyang di teras rumah. Yang tersisa hanya jejak yang tercerai-berai. Surat-surat cinta dan strategi, berita-berita penangkapan, foto hitam putih saat menandatangani, perjanjian dengan wakil kolonial, laporan intelijen tentang aktivitasnya, dan kenangan samar orang-orang yang pernah menatap matanya dari dekat. Dari potongan-potongan itulah generasi sekarang harus menyusun sendiri sebuah wajah. Wajah seorang pemimpin yang memilih jalan paling sulit. Tidak memanfaatkan kultus, tidak bermain brutal, tapi juga tidak pernah berhenti melawan. Dan mungkin disitulah letak ketegangan terakhir kisahnya. Ketegangan yang belum selesai, bahkan setelah jantungnya berhenti di Zurich puluhan tahun lalu. Pertanyaannya bukan lagi apakah Sultan Syahrir benar atau salah dalam setiap taktiknya, melainkan apakah Republik Indonesia berani mengakui bahwa di balik semua mitologi tentang revolusi, ada seorang lelaki yang mengorbankan masa mudanya, kekuasaannya, dan akhirnya nyawanya sendiri untuk satu gagasan sederhana tapi berbahaya. Bahwa negara ini harus berdiri di atas kebebasan, nalar, dan martabat manusia, bukan atas ketakutan dan pengultusan siapapun. Waktu terus berjalan. Nama-nama baru bermunculan, tokoh-tokoh baru diperdebatkan, pahlawan-pahlawan baru dikonstruksi. Tapi setiap kali Indonesia dihadapkan pada pilihan antara kekuasaan tanpa kontrol dan demokrasi yang melelahkan, bayangan Sultan Syahrir seakan kembali berdiri di persimpangan itu, dengan suara tenangnya yang khas, mengingatkan, jalan yang benar hampir selalu yang paling sukar, dan harga untuk tak memilihnya mungkin baru akan dirasakan. Ketika waktu sudah kehabisan kesempatan untuk berbalik,